Ala Rasulillah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Khairul Rizaldi, berasal dari Prodi Hukum Keluarga Islam, kelas 1B, NIM 120-120-47, Prodi Fakultas Syariah. Dengan adanya video kali ini, saya tujukan dengan maksud untuk memenuhi nilai mata kuliah Ulumul Hadis. Baiklah, langsung di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan hadis dan sampai kepada syarat seorang perawi dan proses transmisi. Sejarah perkembangan hadis. Hadis sebagai kitab berisi tentang sabda, perbuatan dan sikap Nabi Muhammad sebagai Rasul. Hadis terbagi menjadi beberapa periode, yaitu periode pertama masa kenabian, masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Pada periode inilah hadis lahir, di mana fungsinya adalah untuk menerangkan Al-Quran, untuk menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam. Kenapa hadis ini tidak ditulis? Karena ada larangan dari Rasulullah SAW, adanya kekhawatiran takut akan bercampur Al-Quran dengan Al-Hadis. Yang kedua, para sahabat diminta Nabi untuk memfokuskan perhatian kepada Al-Quran, karena pemeliharaan Al-Quran menjadi kewajiban utama bagi mereka. Yang ketiga, adanya larangan secara khusus dari Nabi. Periode kedua, pada masa sahabat, masa membatasi dan menyedikitkan riwayat. Inilah sebab kenapa harus dibatasi, agar para sahabat tidak sembarang meriwayatkan. Yang kedua, agar mereka berhati-hati dalam meriwayatkan. Dan yang ketiga, Abu Bakar mensyaratkan adanya saksi, karena banyak yang masuk Islam, dikhawatirkan adanya yang tidak jujur dalam periwayatan. Periode ketiga, perkembangan pada masa junior sahabat dan senior atau tabi'in. Pada masa berkembang dan meluasnya periwayatan hadis. Kenapa disebut junior sahabat? Karena junior sahabat berarti hanya sebentar dengan Rasulullah, sama dengan tabi'in senior mereka banyak bertemu dengan sahabat. Periode keempat, kodifikasi atau pembukuan hadis. Khalifah yang terlibat adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejak itulah hadis dibukukan dan ditulis dengan cara serius yang intensif di bidang ulama yang ahli di bidangnya. Alasannya karena dibukukannya hadis. Yang pertama, khawatir akan hilangnya hadis bersamaan dengan meninggalnya para ulama. Yang kedua, khawatir akan bercampurnya antara hadis yang benar dan hadis yang palsu. Periode kelima, periode terakhir atau pasca kodifikasi sekarang. Pada masa inilah hadis baru diseleksi secara ketat untuk membedakan antara hadis yang sahih, dhaif dan palsu. Ilmu mastalahul hadis. Sekilas tentang ilmu mastalahul hadis, salah satu cabang ilmu yang wajib dipelajari guna melengkapi pengetahuan dan wawasan keilmuan untuk dapat berinteraksi dengan dalil-dalil syar'i dalam rangka menggali hukum-hukum Islam yang wajib diamalkan oleh setiap muslim, adalah ilmu mastalahul hadis, yaitu suatu ilmu khusus yang dijadikan sarana menimbang sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, layak diterima ataukah ditolak. Manfaatnya adalah membedakan antara hadis otentik dan hadis lemah, mengetahui kesahihan hadis, mengetahui tingkatan derajat hadis, mengetahui hukum yang terkandung di dalam hadis. Pengertian hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Yang pertama yaitu hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan dan persetujuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Yang kedua, sunnah. Sunnah diartikan cara, jalan yang ditempuh, tradisi atau ketetapan, atau lebih tepatnya adalah segala yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, maupun perjalanan hidupnya, baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maupun sesudahnya. Yang ketiga ada khabar.
Khabar menurut bahasa berarti berita, dan menurut istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga ada atsar. Atsar menurut bahasa. Atsar berarti berkas sesuatu atau sisa. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa atsar mempunyai pengertian yang sama dengan khabar dan hadis, akan tetapi lebih umum dari khabar dan hadis, karena atsar berlaku untuk segala sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun dari selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Urgensi hadis dalam studi Islam, yaitu hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan dan persetujuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Hadis dijadikan sebagai sumber hukum dalam agama Islam selain Al-Quran, ijma' dan qiyas, di mana di dalam hal ini kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis merupakan sumber agi ajaran Islam karena ia merupakan salah satu pokok syariat. Yang pertama yaitu pengertian ilmu hadis di riwayah, ilmu yang membahas tentang pemindahan periwayatan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat jasmaniyah atau tingkah laku, akhlak dengan cara yang diteliti atau terperinci. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa ilmu hadis riwayah pada dasarnya adalah membahas tentang cara-cara periwayatan, pemeliharaan dan penulisan atau pembukuan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mempelajari ilmu hadis riwayah yang pertama yaitu menjaga dan memelihara hadis Nabi dan menghindari kesalahan periwayatan dan penyampaiannya. Yang kedua, ilmu hadis merupakan perantara dan media akan kesempurnaan kita dalam mematuhi dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta melestarikan ajaran-ajarannya. Kedua, ada ilmu hadis dirayah, ilmu yang mempelajari hakikat periwayatan, syarat-syarat macam-macam dan hukum-hukumnya, sifat-sifat para perawi dan syarat-syaratnya, serta macam-macam sesuatu yang diriwayatkan serta hal-hal yang terkait dengannya. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa ilmu hadis dirayah adalah kumpulan kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan perawi, sanad, dan sesuatu yang diriwayatkan matan dari sisi diterima, makbul, dan tidak keadaan perawi dan sesuatu yang diriwayatkannya atau mardud. Manfaat mempelajari ilmu hadis dirayah. Ketika umat Islam meyakini bahwa hadis Nabi Muhammad SAW merupakan sumber dan pedoman hidup yang utama setelah Al-Quran, maka kajian terhadap ilmu hadis menjadi sangat penting. Berikut ini adalah beberapa manfaat mempelajari ilmu hadis, antara lain. 1. Yang pertama, dengan mengkaji ilmu hadis, kita dapat menyeleksi hadis secara akademis untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Kedua, dengan mempelajari ilmu hadis, kita dapat mengetahui hadis-hadis yang sahih, dhaif, hasan, mauquf, marfu, makbul atau dapat diterima, mardud atau ditolak, makbul bih atau dapat diamalkan, dan ghairu makbul bih tidak dapat diamalkan. Kehujahan hadis. Kehujahan hadis, hujiyah hadis adalah keadaan hadis yang wajib dijadikan hujah atau dasar hukum al-dalil ar-syar'i selain Al-Quran yang dibuktikan dengan dalil-dalil syariah. Para ulama sepakat bahwa hadis menempati kedudukan kedua setelah Al-Quran. Meskipun di dalam Al-Quran tidak pernah diterangkan bahwa dasar hukum kedua adalah hadis, hanya saja konsep menunjukkan kewenangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melahirkan sumber hukum kedua, hadis, secara langsung dari Al-Quran dengan menyinggung tentang kepatuhan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan merupakan suatu kewajiban mengikuti segala perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fungsi hadis terhadap Al-Quran, sebagaimana dikemukakan Muhammad Abu Zaw sebagai berikut. Yang pertama, bayan al-mutlaq atau bayan al-takyid, memberikan batasan-batasan atas ayat-ayat yang disebutkan secara mutlak. Yang kedua, bayan al-tashri, menetapkan suatu hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran secara jelas. Yang ketiga, bayan al-naqsh, menghapuskan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran
Fungsi yang sedemikian ini adalah bagi mereka yang berpendapat bahwa hadis dapat menasakh Al-Quran. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang perawi hadis diantaranya yaitu: yang pertama, harus beragama Muslim. Seorang rawi harus meyakini dan mengerti akidah Islam karena dia meriwayatkan hadis atau khabar yang berkaitan dengan hukum-hukum urusan dan tasyri' agama Islam. Berakal, yang kedua yaitu berakal. Berakal untuk mampu menanggung dan menyampaikan suatu hadis, seorang harus telah memasuki usia akal balik. Al-dabtu atau dabit, yang dimaksudkan di sini adalah teliti dan cermat, baik ketika menerima pelajaran hadis maupun menyampaikannya. Kecermatan perawi bisa dikenali dari hadis yang dia riwayatkan ternyata cocok dengan yang diriwayatkan oleh orang yang dikenal cermat, teliti, dan terpercaya. Yang keempat yaitu ada adil. Adil, perawi yang adil ialah yang bersikap konsisten dan berkomitmen tinggi pada urusan agama, yang bebas dari setiap kefasikan dan hal-hal yang merusak kepribadian. Proses transmisi hadis. Kata transmisi berarti penyampaian atau peralihan atau penyebaran. Jadi, transmisi hadis bisa diartikan dengan proses peralihan atau perpindahan suatu hadis dari sanad ke sanad sampai ke perawi. Rasulullah ketika menyampaikan hadisnya pada dasarnya dengan cara natural saja. Ketika ada masalah, lalu beliau memberikan penyelesaian dengan lisan dan perbuatan di hadapan orang banyak, di masjid pada waktu malam dan subuh. Proses transmisi hadis pada masa Nabi sampai pada zaman sesudah generasi sahabat. Periwayatan hadis pada zaman Nabi, hadis yang diterima oleh para sahabat cepat tersebar di masyarakat karena para masyarakat pada umumnya sangat berminat untuk memperoleh hadis Nabi, kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Mereka sahabat secara bergantian menemui Nabi. Seandainya Umar tidak datang, maka berita dari Nabi akan disampaikan oleh sahabat lainnya kepadanya. Kemudian tingkatan hadis sahih. Hadis sahih menurut ulama hadis memiliki beberapa tingkatan, yang satu tingkat yang lebih sahih dibandingkan tingkat di bawahnya. Dilihat dari kitab-kitab yang mengeluarkan hadis-hadis tersebut. Hadis sahih terbagi menjadi 7 tingkat sebagai berikut. Yang pertama, hadis sahih yang disepakati atau dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini adalah tingkatan hadis yang paling tinggi. Yang kedua, hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari namun tidak dikeluarkan oleh Muslim. Dan yang ketiga, hadis sahih yang dikeluarkan oleh Muslim namun tidak dikeluarkan oleh Bukhari. Keempat, hadis sahih yang sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim namun mereka berdua tidak mengeluarkannya. Yang kelima, hadis sahih yang sesuai dengan syarat Al-Bukhari saja namun beliau tidak mengeluarkannya. Keenam, hadis sahih yang sesuai dengan syarat Muslim saja namun beliau tidak mengeluarkannya. Yang ketujuh, terakhir, hadis yang disahihkan oleh imam-imam ahli hadis selain Al-Bukhari dan Muslim yang tidak memenuhi syarat Al-Bukhari dan Muslim atau salah satu di antara keduanya, ini adalah tingkatan hadis sahih yang paling rendah. Menurut Mahmud Tahan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitabnya adalah hadis-hadis yang sahih, tapi tidak semuanya mutawatir. Di antaranya ada pula yang ahad. Hadis-hadis yang tidak sampai pada tingkatan mutawatir ini, jika diriwayatkan oleh kedua imam tersebut, akan menambah kekuatan dan menjadi keistimewaan tersendiri bagi makbul tersebut. Pembagian sumber-sumber hadis sahih. Terdapat macam-macam hadis sahih. Para ulama dan ahli hadis membaginya menjadi 2 macam, yaitu hadis sahih li zatih, adalah hadis sahih dengan sendirinya. Artinya, hadis sahih yang memiliki 5 syarat atau kriteria sebagaimana disebutkan di atas, atau hadis yang melengkapi setinggi-tinggi sifat yang mengharuskan kita menerimanya. Dengan demikian, penyebutan hadis sahih li zatih dalam pemakaian sehari-hari cukup disebut dengan hadis sahih. Contoh hadis sahih li zatih misal Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa, Ibnu Majah atau selain para imam hadis tersebut mengatakan telah meriwayatkan kepada kami Qutaibah bin Sa'id
Beliau berkata, telah meriwayatkan kepada kami Nafi' bin Abdullah bin Ammar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan demikian. Yang kedua, yaitu ada hadis sahih lil ghairih, adalah hadis yang kesahihnya dibantu oleh keterangan lain. Hadis pada kategori ini pada mulanya memiliki kelemahan pada aspek kedabitannya, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai hadis sahih. Sebagai contoh, hadis sahih li ghairih, sebuah hadis yang dari dua jalan, salah satunya menguatkan yang lain tadi kepada derajat sahih li ghairih, dan untuk mat hadis tersebut dikatakan sahih li ghairih. Misal hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi nomor 22 dalam Kitab Sunan beliau. Muhammad bin Amr bin Alqamah ini adalah seorang yang jujur, tetapi beliau tidak mungkin dalam hafalan, maka hadis beliau dari jalan ini bernilai hasan. Berdasar hal ini, hadis ini juga memiliki jalur periwayatan yang lain yang menjadikan hadis ini terhukumi sebagai hadis sahih li ghairih. Kemudian syarat-syarat hadis sahih. Menurut ta'rif muhaddisin, suatu hadis dapat dikatakan sahih apabila telah memenuhi 5 syarat. Yang pertama, yaitu sanadnya bersambung. Tiap-tiap periwayatan dalam sanad hadis menerima periwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya. Keadaan ini berlangsung sedemikian sampai akhir sanad dari hadis itu. Yang kedua, periwayatan bersifat adil. Periwayat adalah seorang muslim yang baligh, berakal sehat, selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Yang ketiga, periwayatan bersifat dobit. Dobit adalah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya kapan saja ia menghendakinya. Dan yang keempat, tidak janggal atau syadz, adalah hadis yang tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah diketahui tinggi kualitas kesalehannya. Dan yang kelima, terhindar dari illat atau cacat, adalah hadis yang tidak memiliki cacat yang disebabkan adanya hal-hal yang tidak baik atau kelihatan yang samar-samar. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau penyampaian dalam kata serta salah dalam penyebutan makna ataupun kalimat, mohon dimaafkan, karena yang salahnya datang dari saya, yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.